Ya, baik, pada video kali ini kita akan menghitung desain lapis tambahan perkerasan untuk menurunkan IRI. Oke, di sini soal dengan soal segmen jalan direncanakan melayani 10 juta ESA 4 atau 20 juta ESA 5. Untuk umur rencana lapis tambahan 10 tahun. Ketidakrataan permukaan IRI saat ini 6 meter per kilometer. Pengujian lendutan dengan alat VDW dilakukan pada bulan November, musim hujan. Tentukan tebal lapis tambah perkerasan berdasarkan data lendutan. Kemudian data lendutan ini sudah dikasih oleh dosen kita. Kami hanya ganti data beban, 2 angka ulang koma, D0 dan D200. Oke. Terus Oke, kalau sudah ganti 2 angka di belakang 2 angka di belakang koma pakai name kita lanjut pada tebal lapis tambah untuk menurunkan IRI non struktural. Di sini IRI rata-rata perkerasan existing menggunakan 6. Tebal lapis tambah minimum non struktural untuk mencapai IRI 3 meter per kilometer setelah lapis tambah 50 mm. Oke, selanjutnya lendutan telah dinormalkan 40 per beban tercatat kali lendutan. Oke, di sini karena pengujian lendutan dilakukan pada musim penghujan, maka tidak diperlukan faktor koreksi musim. Selanjutnya, walaupun alat VWD telah diatur untuk beban normal 40 kN, tetap di dalam pelaksanaan pada umumnya selalu terjadi penyimpangan nilai beban sebenarnya yang tercatat. Nah, oleh sebab itu sebagai langkah pertama, lendutan yang tercatat harus dinormalkan nilai lendutan ke beban standar 40 kN, maka lendutan telah dinormalkan dengan rumus 40 per beban tercatat kali lendutan. Nah, lendutan itu sendiri menggunakan rumus, nah ini di save, sama dengan D0 kurang D200. D0 itu sendiri adalah karakteristik lendutan maksimum pada suatu titik uji pada pusat beban. Kemudian D200 adalah karakteristik lendutan yang terjadi pada titik yang berjarak 200 mm dari titik uji pusat beban milimeter. Kemudian setelah itu data yang di atas ini, data lendutan ini kita pindahkan ke tabel ini. Ya, setelah itu tebal aspal existing 150 mm atau 15 cm. Kemudian D normal menggunakan rumus 40 bagi beban kali dengan D0. Oke, didapatkan hasil 748. Kemudian D200 normal menggunakan rumus 40 bagi beban dikali dengan D200. Selanjutnya D0 kurang D200 sama dengan kita menggunakan rumus D0 dikurang dengan
D200 dapatkan hasil. Kemudian AMPT per T-lab menggunakan rumus yang satu bagi suhu aspal sini adalah 38. Kemudian D0 faktor koreksi temperatur. Di sini kita menggunakan, kita lihat pada tabel 6.3. Tabel 6.3 di sini, tabel 6.3 ya di sini adalah 1,2. Kita ambil rata-rata, kita ambil ini ya. Table existing 100 dan WMAPT dari kita dapatkan 1,02. Kemudian D0 sampai D200 faktor terkoreksi temperatur. Kita lihat pada tabel 6.4. Pada tabel 6.4 ya, di sini tabel 6.4 kita menggunakan 1,6. Kemudian D0 terkoreksi temperatur menggunakan rumus D0 faktor koreksi temperatur dikali dengan D0 normal. Ini kita dapatkan hasil. Kemudian D0 sampai D200 koreksi temperatur menggunakan rumus D0 sampai D200 faktor terkoreksi dikali dengan D0 sampai D200. Kemudian D0 penyesuaian KB88. Di situ kita menggunakan rumus 1,25 dikali D0 terkoreksi temperatur. Oke. Kemudian kita mengambil rata-rata. Setelah kita menghitung D0 sampai D200 terkoreksi temperatur, kita ambil rata-rata. Sini kalau sudah ambil rata-rata, kita bawa ke satuan milimeter. Kita bagi dengan 1000. Kemudian kita variasi menggunakan rumus rata-rata dibagi dengan standar DEV dikali dengan 100. Kemudian lanjutan terkoreksi karakteristik rata-rata ditambah 1,645 dikali dengan standar DEV. Setelah dapat lanjutan karakteristik, kita bagi dengan 1000 supaya dapat satuan milimeter. Kemudian kita akan menggambar grafik pada gambar penentuan tebal lapis tambahan berdasarkan D0. Nah, di sini kita mendapatkan 1,15. Kita tarik sampai garis biru 10 kali 10 pangkat 6 naik ke atas. Kemudian geser ke kiri, kita dapatkan hasil 40,50. Kemudian untuk 40 kN VDW, penetapan tebal lapis, di sini kita mendapatkan 0,18. Kemudian untuk penetapan tebal lapis tambah
Jadi sini dapatkan rata-ratanya 0,18. Jadi ini kita naik 0,18 dan geser ya di sini. Sekian dari saya. Terima kasih.